Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabarnya di rumah? Tetap semangat belajar di rumah ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran yang keempat tentang manusia dan lingkungannya. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin. Anak-anak, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Mari kita pelajari lebih lanjut. Amatilah keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia dan berikan tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, gambar pertama menunjukkan gunung, berarti kenampakan alam. Jadi kita centang ya. Gambar kedua menunjukkan sungai, juga kenampakan alam. Kita centang juga. Gambar ketiga menunjukkan danau, berarti kenampakan alam juga. Kita centang. Kemudian gambar keempat adalah bendungan, merupakan kenampakan buatan. Kita kasih tanda silang. Apa sih kenampakan alam itu? Dan apa sih kenampakan buatan itu? Kenampakan alam merupakan lingkungan alami yang diciptakan oleh Tuhan. Dan itu merupakan sebuah anugerah untuk kita. Contoh kenampakan alam yaitu gunung, kemudian ada danau, kemudian ada pantai, dan juga sungai. Anak-anak, banyak sekali kenampakan alam di sekitar kita. Kalian juga bisa menyebutkannya ya. Sedangkan, apa itu kenampakan buatan? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang terbentuk karena kegiatan dan campur tangan manusia. Contoh kenampakan buatan yaitu jalan raya, kemudian sawah. Ada lagi kenampakan buatan yaitu pelabuhan, kemudian waduk atau bendungan. Nah, kalian bisa menyebutkan contoh kenampakan buatan yang lainnya ya. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya dengan sumber daya alam, sehingga banyak wisatawan yang datang dari berbagai negara. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah, seperti di Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain sebagainya. Tuhan telah menganugerahi hutan, gunung, danau, lembah yang sangat mempesona. Tidak semua negara memiliki keindahan dan kekayaan seperti tanah air kita. Banyak negara yang wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang bentang alam di negeri kita. Bentang alam Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar
kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar wilayah Papua berupa hutan belantara yang susah untuk ditembus. Nah, sekarang kita pelajari bentang alam pulau-pulau lainnya di Indonesia. Bentang alam secara umum terdapat gunung, lembah, bukit, sungai, dataran rendah, dan pantai. Kita simak video berikut ya. Kalian juga bisa menyimak di buku siswa di halaman 91 hingga 93. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Apa saja ciri iklim tropis? Yang pertama, suhu udara yang tinggi sepanjang tahun. Yang kedua, tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu musim hujan dan suhu musim kemarau. Yang ketiga, lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Iklim di Indonesia secara umum dipengaruhi oleh 1. Iklim musim, 2. Iklim laut, dan yang ketiga iklim panas. Kita bahas satu persatu ya. Iklim musim dipengaruhi oleh musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Berikut ini ada bacaan tentang beragamnya flora dan fauna Indonesia yang bisa kalian simak di halaman 96 di buku siswa. Setelah membaca, kalian bisa menentukan ide pokok pikiran paragraf di masing-masing paragrafnya ya. Selamat membaca.
Kalian bisa mencocokkan ide pokok pikiran yang sudah kalian temukan dengan ide pokok pikiran berikut ini. Nah, kalau sudah, kita akan membahas tentang persebaran flora di Indonesia. Flora itu tumbuhan ya, kalau fauna itu hewan. Kamu juga bisa menyimak bagan tersebut di buku siswa halaman 98. Mari kita bahas ya. Persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kita bahas satu persatu ya. Indo-Malayan kawasannya meliputi Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristiknya yaitu banyak jenis meranti-merantian. Kemudian juga banyak terdapat rotan. Kemudian juga terdapat banyak hutan kayu putih dan tumbuhan matoa itu jumlahnya sedikit. Anggrek juga sedikit. Terdapat berbagai jenis nangka dan tidak banyak tumbuhan sagu. Berikutnya yaitu Indo-Australian. Berada di kawasan Indonesia bagian timur, meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik tumbuhannya yaitu jenis meranti-merantian cuma sedikit, tidak terdapat jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, dan terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Anggreknya banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, setelah kita belajar tentang persebaran flora atau persebaran tumbuhan di Indonesia, kita belajar tentang persebaran fauna atau persebaran hewan yang ada di Indonesia. Perhatikan peta persebaran fauna di Indonesia berikut ini ya. Menurut coraknya, fauna Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Contoh fauna yang berada di Indonesia bagian barat atau tipe Asiatik yang berada di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Contohnya gajah, rusa, kura-kura, burung hantu, bunglon, burung elang, dan masih banyak lagi. Dan kalian juga bisa membacanya di halaman 100 di buku siswa. Kemudian, fauna Indonesia di bagian tengah atau tipe peralihan, wilayahnya meliputi Sulawesi, Timur, Maluku, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Contoh hewannya antara lain anoa, babi rusa, kemudian komodo, ular, dan masih banyak lagi. Fauna Indonesia bagian timur atau tipe Australik, wilayahnya meliputi Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Contoh hewannya beruang, kuskus, landak, kanguru pohon, buaya, dan kadal. Segala perbuatan yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus bisa menerima akibat dari setiap apa yang kita lakukan. Contohnya, jika membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan berdampak pada manusia. Berikut ini kita pasangkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai di halaman 101. Setelah kalian mengerjakannya, kalian bisa mencocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ini. Setelah itu, kalian bisa membuka
buku paket atau buku siswa di halaman 102. Amatilah gambar-gambar berikut ini dan berikan tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila dan tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Gambar pertama bersedekah, maka kita beri tanda checklist. Gambar kedua bekerja bakti, maka kita beri tanda checklist juga. Gambar ketiga membuang sampah. Gambar keempat menjenguk teman sakit. Gambar kelima berkelahi. Gambar keenam bergotong royong. Gambar ketujuh beribadah. Gambar kedelapan berburu burung. Anak-anak, cukup sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum.